Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, budayakan menonton sampai habis agar tidak gagal paham. Kali ini kita akan membahas tentang Topo Pendem dan Sunan Kalijaga. Ketika ada orang bercerita pada saya kemarin bahwa ada seorang Gus yang melakukan Topo Pendem, akhirnya saya tanya, lah, emang Topo Pendem itu ajarannya siapa? Mereka menjawab bahwa itu adalah ajaran dari Sunan Kalijaga. Nah, ketika saya tanya dari mana mereka tahu bahwa itu adalah ajaran Sunan Kalijaga, mereka menjawab tahu dari adegan film. Jadi, saudaraku, kalau film itu sebaiknya tidak kita ambil sebagai rujukan, karena sampai saat ini tapa pendem yang dimaksud tersebut dalam arti kata itu adalah sebuah ajaran yang berupa kiasan. Dalam arti kata seperti ini, jadi apabila telah melakukan sebuah kebaikan, maka itu akan dipendam dalam-dalam. Apabila mereka melakukan sebuah perbuatan yang baik, memberikan amal kebaikan kepada orang lain, itu akan dipendam sedalam-dalamnya. Begitu juga memendam, tidak pernah menunjukkan kesaktian, memendam tidak pernah menunjukkan kepandaian, dalam arti kata rendah hati. Inilah yang dimaksud dengan Topo Pendem tersebut. Nah, sementara para ahli sendiri itu mengatakan bahwa Raden Mas Said ini atau diberi julukan Kalijaga, yang artinya itu bukan menjaga kali, ya. Namun menurut para ahli Kalijaga di sini, ya, artinya adalah menjaga aliran kehidupan yang diberikan nilai-nilai Islam pada masyarakat Jawa pada waktu itu. Jadi adalah Sunan Kalijaga ini adalah wali yang menjaga aliran kehidupan, yang diberikan nilai-nilai dan norma-norma serta ajaran-ajaran agama Islam. Ya. Sementara itu, ada juga yang menafsirkan bahwa Kalijaga ini memiliki arti menjaga kalimat syahadat. Menjaga kalimat syahadat di sini berarti juga menjaga ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa tafsir yang ada atau pembahasan atau penelitian dari para ahli yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga hidupnya, semasa hidupnya ini bersemedi di pinggir kali dan menjaga kali, ini amat lemah. Pendapat ini amat lemah sekali. Nah, karena apa? Kalau bertapa atau menjaga sungai, maka diberi nama Jogo Kali, bukan Kali Jogo. Ya. Sebagaimana kita tahu ada Jogo Boyo ataupun Jogo Satru dan lain-lain. Nah, jadi pendapat yang mengatakan bertapa di pinggir kali ini, tafsir ini sangat lemah. Namun karena ini sudah terlanjur dikenal luas oleh masyarakat, maka hal ini seakan-akan menjadi pendapat yang kuat. Lalu siapa sebenarnya sosok Sunan Kalijogo ini? Sunan Kalijogo ini adalah salah satu tokoh wali
Wali Songo yang berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, dari beliau ini sebenarnya kita bisa mengambil beberapa pelajaran, ya, bisa mengambil beberapa intisari dari kata-kata atau filsafat atau falsafah daripada yang sering beliau sampaikan. Ya, kalau kita melihat atau mencermati dari berbagai macam sumber dan buku, bahwasanya banyak sekali falsafat-falsafat yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga yang diyakini atau dilakukan atau dipegang teguh sampai saat ini oleh masyarakat di Pulau Jawa pada khususnya. Nah, mari kita bahas satu persatu, ya. Mulai hari ini nanti saya akan bahas mulai dari yang pertama sampai nanti kita bahas sesuai dengan durasi. Yang pertama, kita sering mendengar kata urip iku urup. Nah, ini salah satu falsafah hidup dari orang Jawa yang diwarisi dari Sunan Kalijaga. Ini diwarisi dari generasi ke generasi dan yang syarat dengan makna. Secara harfiah, falsafah urip iku urup ini berarti hidup itu menyala. Namun apabila ditafsirkan, falsafah ini mempunyai pengertian bahwa hidup yang kita jalani ini haruslah membawa manfaat dan berkah bagi orang lain di sekitar kita. Ajaran yang diberikan oleh Sunan Kalijaga yang terkandung dalam falsafah tersebut, ya, bukan saja harus kita hormati, tapi harus kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana kita harus memberikan manfaat bagi orang lain meskipun itu sedikit. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa kata-kata urip ini urip iku urup, ini merupakan ajaran atau merupakan kata-kata yang sudah kuno. Namun sampai saat ini masih banyak orang yang merasakan relevansinya yang kuat di dalam nilai-nilai kemanusiaan yang kita yakini, ya, sampai saat ini. Nah, ini tentu juga dikarenakan ajaran yang terkandung di dalam kata-kata urip iku urup memanglah merupakan prinsip yang sangat universal, yang bersifat lama dan selalu memiliki relevansi dari zaman ke zaman. Jadi bisa dikatakan sebagai sebuah hukum yang berlaku selamanya dan berlaku dimanapun. Nah, keluhuran ajaran di dalam falsafah yang satu ini menjadi sebuah ajaran yang mendorong kita untuk menjadi manusia sebagaimana harusnya manusia. Menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia yang hidup seutuhnya dan selaras dengan fitrah penciptaan manusia itu sendiri. Dan hidup yang sedemikian itu pula, ya, yang seharusnya kita capai dan kita laksanakan. Nah, kita manusia memang diciptakan oleh Sang Pencipta dalam sebuah setting kejiwaan yang hanya dapat mencapai kebahagiaan hakikinya jika kita menjadi orang baik dan berguna. Semakin banyak dan besar kebaikan yang kita buat dalam hidup ini, maka akan semakin bermanfaat diri kita untuk orang lain, untuk lingkungan kita. Dan inilah yang membuat kita semakin dekat kepada kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu, falsafat peninggalan Sunan Kalijaga urip iku urup, ya, dapatlah merupakan sebuah petunjuk yang sangat mendasar yang akan menuntun kita kepada kemanusiaan kita yang esensial.
Meski mungkin pada masanya dulu falsafah ini sangat populer, ya, meresap di dalam batin dan apa menjadi jiwa perilaku masyarakat pada masyarakat Jawa khususnya pada waktu itu dan masyarakat Nusantara pada umumnya. Namun tidaklah kita bisa pungkiri bahwasanya saat ini semakin sedikit manusia atau orang yang memahami falsafah hidup urip iku urup dengan baik. Nah, lebih-lebih sudah sangat jarang orang yang melakukannya. Ya. Jadi saudaraku, jika kita menganggap ajaran urip iku urup sangat sederhana, namun sebenarnya memiliki nilai-nilai luhur, ya, apabila kita mampu menjiwai dengan baik dan kita mau menjalankan urip iku urup. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, falsafah dari Sunan Kalijaga yang sampai saat ini sering kita dengar adalah Mamayu Hayuning Bawono. Kata Mamayu ya, kata Mamayu sendiri ini berasal dari kata hayu atau ayu yang berarti indah, cantik atau selamat. Jadi atau kata ayu atau hayu ini mendapat awalan menjadi memayu, ya, yang berarti ini memperindah, mempercantik atau menjadikan selamat. Sementara hayuning berasal dari kata hayu dengan mendapatkan kata ganti kepunyaan, yaitu kalau dalam bahasa Jawa kata ganti kepunyaan itu namanya ning. Jadi ning, ya. Ning itu kalau di bahasa Indonesia artinya nyang. Ya, ning itu sama dengan nya. Ini berarti hayuning itu berarti cantiknya, indahnya atau keselamatannya. Bila kedua kata tersebut dirangkai menjadi kata memayu hayuning, maka ini berarti mengusahakan suatu keindahan, mengusahakan suatu kecantikan atau mengusahakan suatu keselamatan, ya, atau kebaikan, mengusahakan suatu kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan serta kesejahteraan. Sedangkan kata bawono berarti dunia atau alam semesta atau bumi. Jadi memayu hayuning bawono ini bisa diartikan kita sebagai manusia berkewajiban untuk selalu mempercantik, memperindah dan menyelamatkan hidup dan penghidupan yang serba baik serta indah bagi semua yang ada di alam raya ini atau di muka bumi ini. Jadi memayu hayuning bawono ini bisa kita artikan melakukan hal yang benar demi keselamatan dan kesejahteraan dunia. Jadi melakukan hal yang benar demi keselamatan dan kesejahteraan dunia beserta seluruh isinya. Nah, dari sini kita lihat bahwa persepsi orang-orang Sunan Kalijaga pada waktu itu memandang dunia ini indah, dunia ini cantik, ya, dunia ini sebagai alam ciptaan dari Yang Maha Kuasa dengan desain yang sangat bagus, ya, dan juga dengan diciptakan untuk digunakan untuk manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini.
Oleh karena itu, alam ini harus diperlakukan dengan baik, dijaga dengan baik, dan dilindungi dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi memayu hayuning bawono ini adalah salah satu dari ajaran falsafah hidup yang diberikan oleh Sunan Kalijaga kepada masyarakat pada waktu itu. Yang ketiga adalah Suro Dirojoyo Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Kalau kita jabarkan falsafah ini, Suro itu bermakna keberanian. Jadi di dalam diri setiap manusia itu ada keberanian, ya. Dan sikap berani ini bersemayam di dalam diri manusia dan bisa muncul kapan saja. Bahkan seorang yang paling penakut pun sebenarnya ini memiliki keberanian yang bisa muncul ketika dibutuhkan atau karena dalam kondisi terpaksa. Ketika benih-benih keberanian ini muncul, maka ia bisa membawa dampak yang positif dan juga negatif. Di satu sisi, sikap berani ini perlu diasah untuk mengarungi kerasnya kehidupan ini. Namun, di sisi yang lain, bagi kita yang belum bisa mengendalikan keberanian ini bisa menjadikan kita lepas kendali. Lepas kendali, angkuh dengan kemampuan yang dimiliki, dan akhirnya mudah bagi kita untuk melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan bertindak angkara murka. Diro artinya kekuatan. Dengan adanya keberanian, maka kekuatan pun bisa dimunculkan di dalam diri seseorang tersebut. Kekuatan ini dapat berwujud kekuatan lahir, juga kekuatan batin. Kekuatan lahir bisa berasal dari kekuatan fisik atau badan yang kuat. Sedangkan kekuatan batin diperoleh atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Ketika kita bisa mengimbangi kekuatan lahir dan kekuatan batin yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bisa bisa membuat kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Namun, ketika kita hanya mengandalkan kekuatan lahir, ya, maka yang terjadi kita bisa menjadi orang yang terlalu ambisius, selalu berusaha memenuhi hasrat pribadi kita dan hanya peduli pada kepentingan diri sendiri atau yang biasa kalau disebut dengan egois. Nah, jika ini sudah menguasai diri kita, maka akan lahirlah sikap angkara murka dan kedurjanaan di dalam diri kita. Joyo itu artinya kejayaan. Kejayaan atau kesuksesan adalah ukuran seseorang dipandang berhasil dalam menjalani hidupnya. Seringkali kita salah mengartikan dari kejayaan atau kesuksesan tersebut. Kebanyakan kita menganggap bahwa kesuksesan atau kejayaan adalah ketika seseorang memiliki harta yang melimpah, ilmu yang tinggi, pangkat dan jabatan yang mentereng, dan hal-hal yang bersifat keduniawian yang lainnya. Padahal, ya, kalau kita lihat harta yang berlimpah, ilmu yang tinggi dan sebagainya, ini hanyalah sebagian kecil dari arti kejayaan yang sesungguhnya. Seseorang bisa dikatakan meraih kejayaan adalah ketika kekayaan yang dimilikinya menjadikannya semakin dermawan, ilmu yang dimilikinya menjadikan mereka semakin rendah hati, bukan semakin congkak dengan memamerkan keilmuannya. Nah, terus juga memiliki kepedulian kepada orang lain. Nah, ini jadi
arti dari kejayaan bukan hanya soal meraih materi belaka atau kenikmatan duniawi semata. Karena jika kejayaan hanya dihitung berdasarkan materi kenikmatan duniawi, maka yang terjadi adalah sikap sombong, ya, angkuh dan kebanggaan yang berlebihan akan kemampuan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah ningrat. Jadi tadi ada siro, diro, joyo, ningrat. Nah, ningrat biasa diartikan sebagai gelar kebangsawanan atau kaum yang hidup sebagai seorang bangsawan. Ningrat juga bisa dimaknai sebagai kaum yang terpandang yang diperoleh dari faktor keturunan, baik itu keturunan raja atau bangsawan, ataupun keturunan dari tokoh-tokoh berpengaruh seperti ulama, kiai, dan lainnya. Jadi memiliki keluarga ningrat atau bangsawan tentu patutnya perlu disyukuri. Hendaknya kita tidak terlena dengan gelar yang kita miliki. Selayaknya kelebihan yang kita miliki ini semakin bisa membuat kita rendah hati dan kepada peduli kepada orang-orang yang kurang beruntung. Jadi bukan pada tempatnya lah kalau terah keturunan seseorang itu menjadikan dia sombong dan angkuh. Jadi kita harus sadar bahwa hidup seorang ningrat yang serba kecukupan dan dihormati, ya, memang syarat dengan banyaknya godaan. Jadi kemewahan dan rasa hormat dari orang lain ini seringkali membuat seseorang mudah untuk menjadi sombong. Ya, karena apa? Mereka merasa memiliki segalanya. Keadaan seperti ini juga mudah membuat orang itu merendahkan dan menghina orang-orang yang di bawah derajatnya. Jadi sesuatu yang mesti disyukuri dengan tindakan baik, namun karena kesombongannya justru akan membuatnya celaka di kemudian hari. Nah, lebur, jadi tadi suro, diro, joyo, ningrat, lebur. Lebur artinya adalah hancur. Jadi lancur atau sirna, atau bisa diartikan tunduk atau menyerah. Maksud dari lebur di sini ini kaitannya dengan rangkaian kata dari falsafah tadi. Jadi siro, diro, joyo, ningrat, lebur, ya, ini adalah dimusnahkan. Nah, kalau dalam falsafah ini artinya dimusnahkan atau dihancurkan. Jadi atau akan dihancurkan. Jadi selanjutnya adalah dening. Dening ini bentuk kata sambung yang biasanya artinya dengan. Jadi dening itu dengan, ya. Pangastuti. Nah, pangastuti sendiri ini memiliki arti kasih dan sayang, atau bisa diartikan kebijaksanaan, atau bisa berarti kebaikan, baik di dalam arti yang ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, ataupun berbuat baik kepada sesama manusia. Seseorang ini akan dikatakan bijaksana bila apa yang diucapkan dan perbuatannya ini menghasilkan hal yang baik, baik bagi dirinya maupun baik bagi orang lain dan juga baik bagi alam semesta. Dengan bersikap bijaksana, maka lingkungan ini akan menjadi damai dan sejahtera karena tercapainya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Ya, semua itu hanya bisa diwujudkan dengan adanya sikap lemah lembut dan kasih sayang. Ya. Seringkali kita salah arti dalam memaknai lemah lembut. Jadi lemah lembut di sini bukan
menunjukkan kelemahan seseorang. Jadi kalau ada orang berbicara lemah lembut dan sebagainya, itu bukan menunjukkan kelemahan seseorang, justru sebenarnya itu sebaliknya. Seseorang yang memiliki sifat lemah lembut dalam arti yang sebenarnya adalah mereka yang telah berhasil mengendalikan kekuatan besar yang dimiliki di dalam dirinya, sehingga dengan kekuatannya itu ia gunakan untuk membantu orang lain, menolong orang yang membutuhkan, dan menebar kebaikan dimanapun dia berada. Seseorang yang senantiasa menebar kebaikan kepada sesama manusia, bersikap sopan dan santun serta lemah dan lembut kepada siapapun, maka dirinya akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia akan disegani dan dihormati oleh banyak orang. Dengan sikap positif yang telah dimiliki orang tersebut, maka dia akan mendapatkan atau memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di antara umat manusia. Jadi dari rangkaian kata-kata Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti, jadi ini kalau diartikan semua sifat yang disebutkan dalam rincian yang saya sampaikan tadi ada dalam diri setiap manusia. Jika disatukan, maka makna keseluruhan dari falsafah Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti ini adalah bahwa keberanian, kekuatan, kejayaan, dan kemewahan yang ada dalam diri manusia, di mana sifat-sifat itu seringkali membuat manusia menjadi sombong, penuh angkara murka, dan mudah bertindak sewenang-wenang kepada orang lain, semuanya akan dikalahkan dan dianjurkan oleh kebijaksanaan, oleh kasih sayang dan kebaikan yang ada di sisi lain dari manusia itu sendiri. Jadi semua bentuk angkara murka yang bertakhta di dalam diri kita akan dapat kita hilangkan dengan sifat-sifat lemah lembut, kasih sayang, dan kebaikan. Kalau kita ibaratkan sebuah kobaran api yang menyala-nyala, ya, angkara murka ini tidak dapat dihilangkan dengan angkara murka juga. Sebagaimana api tidak dapat dipadamkan dengan api, tetapi api dapat dipadamkan dengan guyuran air. Angkara murka akan sirna manakala dihadapi dengan sifat lemah lembut dan kasih sayang yang didasari atas sifat-sifat mulia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi falsafah Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti ini bisa bermakna segala kekuatan jahat akan dihilangkan dengan kebaikan dan kebenaran. Membalas suatu kejahatan dengan kejahatan lain tidak akan menyelesaikan masalah. Justru yang timbul adalah masalah-masalah baru yang jauh lebih besar. Maka untuk menghilangkan kejahatan tersebut diperlukan sikap lemah lembut, kasih sayang di dalam menghadapinya. Bersikap lemah lembut bukan berarti menghilangkan ketegasan, karena ketegasan ini juga diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun tentunya harus diiringi dengan sikap yang bijaksana. Intinya, segala sifat keras hati, picik, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lemah lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Itu saudaraku 3 falsafah untuk yang pertama dari Sunan Kalijaga. Insya Allah nanti akan kita sambung ke falsafah-falsafah selanjutnya, seantara lain luruh tanpa bolo, menang tanpa ngasolake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Terus ada lagi falsafah yang lain, sakti tanpa aji, diktoyo tanpa aji-aji. Ada detak serik lamun ketaman, data susah lamun kelangan, ojo gumunan, ojo getunan,
ojo kagetan, ojo aleman, ojo ketungkul marang kalungguhan kadonyan lan kemareman. Terus ada lagi ojo kuminter mundak keblinger, ojo citro mundak ciloko, ojo adigang adiguno. Itu insya Allah nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk kali ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.